akan membacakan slide yang pertama. PAHO atau Pan American Health Organization adalah lembaga kesehatan masyarakat dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan standar hidup masyarakat Amerika. PAHO berdiri pada tahun 1902. PAHO sudah diakui menjadi bagian dari Sistem Perserikatan Bangsa sebagai regional dari WHO untuk Amerika dan Organisasi Kesehatan di Inter-American System. Metode PAHO atau metode matematika merupakan standar penilaian dalam menentukan prioritas dalam suatu masalah kesehatan. Metode PAHO menitikberatkan masalah kesehatan berdasarkan prevalensi penyakit yang menunjukkan besarnya masalah, kenaikan atau meningkatnya prevalensi, keinginan masyarakat mengatasi masalah, keuntungan sosial yang diperoleh jika masalah tersebut teratasi, teknologi yang tersedia, dan sumber daya yang tersedia. Penentuan bobot masing-masing komponen ditentukan oleh tim ahli, berkisar 5 sampai dengan 8 orang. Selanjutnya ada kriteria atau indikator penentuan prioritas masalah. Dalam metode PAHO ini dipergunakan beberapa kriteria atau indikator-indikator untuk menentukan prioritas masalah kesehatan. Yang pertama ada luasnya masalah atau magnitude, yang kedua ada beratnya kerugian yang timbul atau severity, yang ketiga ada tersedianya sumber daya untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut atau vulnerability, yang keempat atau yang terakhir adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan masyarakat, atau biasa disebut dengan community and political consent. Kelebihan metode PAHO dalam konteks manajemen kesehatan. Yang pertama adalah kerangka kerja yang terstruktur, di mana metode PAHO menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk menganalisis dan mengelola masalah kesehatan. Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah kesehatan dan intervensi yang diperlukan. Yang kedua ada pendekatan sistemik. Metode PAHO mempertimbangkan hubungan antara faktor-faktor yang berbeda dalam ekosistem kesehatan, termasuk aspek biologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menangani masalah kesehatan secara holistik. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Metode PAHO mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan. Ini memungkinkan pengidentifikasi masalah yang lebih akurat dan pembuatan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keempat, penekanan pada pencegahan. Metode PAHO menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, bukan hanya pengobatan penyakit. Ini membantu dalam memprioritaskan upaya-upaya yang dapat mengurangi beban penyakit jangka panjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas. Meskipun PAHO menyediakan kerangka kerja yang terstruktur, metode ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi spesifik masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk mengakomodasi keragaman konteks kesehatan di berbagai wilayah. Yang terakhir, mendorong kolaborasi antar sektor. PAHO mendorong kolaborasi antar berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Kerjasama lintas sektor ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi dan menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah kekurangan metode PAHO. Yang pertama, ada keterbatasan pendekatan sistemik. Meskipun pendekatan sistemik dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah kesehatan, namun hal itu juga dapat membuat analisis menjadi terlalu umum dan sulit diimplementasikan secara praktis dalam rencana intervensi yang konkret. Yang kedua,
kesulitan dalam mengukur dampak. Mengukur dampak dari intervensi yang dilakukan berdasarkan metode PAHU bisa menjadi tantangan, karena masalah kesehatan seringkali kompleks dan multifaktorial. Menetapkan kausalitas antara intervensi dan perubahan dalam kesehatan masyarakat bisa sulit. Kemudian, yang ketiga adalah keterbatasan peran masyarakat. Meskipun metode PAHU mendorong partisipasi masyarakat dalam praktiknya, partisipasi masyarakat bisa terbatas karena berbagai alasan, termasuk kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan kekuatan politik. Baik, untuk tabelnya yang pertama, mengenai prevalensi tekanan darah tinggi, untuk magnitudenya kami memberikan angka 2 karena cukup banyak penduduk yang mengalami darah tinggi, yaitu 25,8%. Untuk severity-nya kami memberikan angka 4 karena penduduk yang mengalami hipertensi hampir seluruhnya mengalami kerugian. Kemudian untuk vulnerability, di sini kami memberikan angka 3 karena setengah penduduknya rentan. Kemudian untuk community and political consent, kami memberikan angka 4 karena hampir seluruhnya penduduk mengalami kegusaran. Untuk affordability, kami memberikan angka 2 karena dana yang ada cukup, sehingga totalnya adalah 192. Selanjutnya yang B adalah prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun. Di sini untuk magnitudenya kami memberikan angka 4 karena hampir semua anak usia kurang dari 18 tahun merokok, yaitu sebesar 62,8%. Untuk severity-nya kami memberikan angka 3 karena anak usia kurang dari 18 tahun yang merokok mengalami banyak kerugian. Kemudian vulnerability kami memberikan angka 2 karena kerentanan anak cukup tinggi. Kemudian untuk community and political consent kami memberikan angka 1 karena penduduknya menormalisasi. Kemudian affordability kami memberikan angka 2 karena dana yang ada cukup, sehingga totalnya adalah 48. Yang terakhir adalah prevalensi kekurangan gizi atau underweight pada anak balita. Pada magnitudenya, kami memberikan angka 2 karena balita yang mengalami kekurangan gizi atau underweight tidak begitu banyak, hanya 19,6%. Severity-nya kami memberikan angka 4 karena hampir seluruhnya mengalami kerugian. Untuk vulnerability, kami memberikan angka 4 juga karena banyak faktor termasuk ekonomi dan pendidikan. Untuk community and political consent kami berikan angka 3 karena sudah cukup dapat perhatian dari masyarakat. Untuk affordability kami memberikan angka 3 karena dana yang dianggarkan cukup, sehingga totalnya adalah 288. Dari total yang telah kita dapat kita simpulkan bahwa masalah atau prioritas masalah yang lebih tinggi adalah yang C, yaitu mengenai prevalensi kekurangan gizi atau underweight pada anak balita. Kemudian yang kedua adalah mengenai prevalensi tekanan darah tinggi, dan yang terakhir prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun. Problem tree. Pohon masalah atau problem tree merupakan sebuah pendekatan atau metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Pohon masalah memiliki 3 bagian, yaitu batang, akar, dan cabang. Batang pohon menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak. Adapun tujuan problem tree, yang pertama, membantu tim kerja organisasi melakukan analisis secara rinci dalam mengeksplorasi penyebab munculnya permasalahan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, membantu tim kerja organisasi menganalisis pengaruh persoalan utama terhadap kinerja, hasil, dampak bagi organisasi atau stakeholder lainnya. 3.
membantu kelompok atau tim kerja organisasi mengilustrasikan hubungan antara masalah utama, penyebab masalah, dan dampak dari masalah utama dalam suatu gambar atau grafik. Dan yang keempat, membantu kelompok atau tim kerja organisasi mencari solusi atas persoalan utama dengan melihat komponen sebab akibat dari suatu permasalahan. Kelebihan problem tree. Pertama, membantu kelompok atau tim kerja organisasi untuk merumuskan persoalan utama atau masalah prioritas organisasi. Kedua, membantu kelompok atau tim kerja organisasi menganalisis secara rinci dalam mengeksplorasi penyebab munculnya persoalan dengan menggunakan metode 5 whys. Metode 5 whys adalah suatu metode menggali penyebab persoalan dengan cara bertanya mengapa sampai 5 level atau tingkat. Ketiga, membantu kelompok atau tim kerja organisasi menganalisis pengaruh persoalan utama terhadap kinerja, hasil, serta dampak bagi organisasi atau stakeholder lainnya. Keempat, membantu kelompok atau tim kerja organisasi mengilustrasikan hubungan antara masalah utama, penyebab masalah, dan dampak dari masalah utama dalam suatu gambar atau grafik, serta membantu kelompok, tim, atau kerja organisasi mencari solusi. Kekurangan problem tree. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Jika masalah yang terjadi semakin kompleks, akan lebih sulit dan lama dalam menentukan penyebab utama masalah. Yang kedua, dapat terjadi overlap, terutama ketika kriterianya digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan waktu pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Yang ketiga, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon masalah sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Sehingga jika pohon masalah yang dibuat kurang optimal, maka akan berpengaruh pada kualitas dari keputusan yang didapat. Yang keempat, setiap kriteria pengambilan keputusan dapat menghasilkan hasil keputusan yang berbeda, sehingga perlu kecermatan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dalam menentukan penyebab utama masalah. Yang terakhir, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang berikutnya ada contoh kasus problem tree. Masalah utama yang kita ambil itu rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Bank Samsun. Hal ini disebabkan karena jarak antara TPA dan TPS dengan pemukiman warga cukup jauh. Lalu ada pengelolaan tidak berjalan. Pengelolaan ini tidak berjalan dikarenakan kebiasaan bakar, tidak ada SDM pengambilan sampah, dan masyarakat bekerja. Yang terakhir yaitu tidak merasakan manfaat dari adanya Bank Samsun. Dari permasalahan utama tersebut, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Bank Samsun. Itu mengakibatkan sampah menurun, mencemari lingkungan, penurunan kualitas air, lalu menimbulkan bau yang tidak enak dan mengurangi nilai estetika. Dan juga bisa mengakibatkan banjir, yaitu juga bisa meningkatkan penyebaran penyakit seperti diare atau penyakit kulit lainnya.